Shalom, selamat malam untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bila kita selalu antusias untuk kita boleh sama-sama diperlengkapi dengan pengajaran pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Untuk semua sidang jemaat Tuhan yang luar biasa. Yang selalu semangat, yang selalu antusias untuk boleh sama-sama diperlengkapi dengan pengajaran yang luar biasa. Berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar setiap pengajaran yang disampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Tertanam di hati kami yang subur dan kami bagikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus Tuhan.
Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam pelajaran pernikahan bangsa Israel. Nah, kita lihat dulu yang minggu lalu ada dua hal saudara. Pada hari ini kita akan lihat nisuin pernikahan. Sebelumnya itu adalah sidukin dalam masa pertunangan, dan kemudian yang kedua itu adalah ketubah, lalu masuk kepada erusin. Erusin adalah dalam masa pertunangan. Nah, hari ini saudara kita masuk kepada pernikahan. Nah, setelah proses yang tadi, yang pertama, kedua, dan ketiga, lalu kita masuk yang keempat. Baik, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar tentang pernikahan bangsa Israel, karena kami tahu Tuhan sedang berbicara melalui cara bangsa Israel pernikahan. Itu pun karena dari Tuhan, bukan karena bangsa itu yang memulai, tetapi itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau melanjutkan tentang pernikahan, karena kami tahu pada satu saat kami akan mengalami pernikahan dengan Kristus. Tentunya pernikahan itu adalah melambangkan, bukan pernikahan secara jasmani, tetapi melambangkan secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam pernikahan ini, menjelang pernikahan ini Tuhan, biar kami dapat menjaga hidup kami, tetap hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, dan tanpa kerut dan tanpa celah. Terima kasih Tuhan, apalagi kami buat dosa, baik itu dalam roh, dosa dalam jiwa, dan dosa dalam tubuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada nisuin pernikahan. Nah, saudara, nisuin akan terjadi di akhir masa Yurusin pertunangan. Jadi tadi minggu lalu kita sudah katakan pertunangan itu adalah 1 sampai 2 tahun. Nah, kita hari ini nih sudah ke 2000 tahun. Sudah dekat atau sudah mau habis. Mempelai laki-laki atau mempelai pria akan datang, akan jumput setelah, saya perhatikan di sini, setelah ayahnya memberi izin. Jadi saudara, mempelai laki-laki tidak punya rencana. Nanti aku datang jemput kamu tanggal sekian, bulan sekian, ya kan? Enggak. Ya kan? Nah, ini cara bangsa Israel pernikahan. Tentunya ini dari Tuhan loh ini nih. Ini bukannya dari bangsa Israel yang buat-buat, tetapi dari Tuhan memberitahukan bahwa mempelai laki-laki akan datang setelah ayahnya memberi izin. Pertanyaan saya, mempelai pria tahu enggak kapan? Enggak tahu. Mempelai pria tidak tahu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan datang lagi jemput kamu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau engkau lihat dalam Matius 24, 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun, maksudnya Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya, jangan engkau katakan gini, oh kalau begitu Yesusnya tidak maha kuasa, Yesusnya tidak maha tahu. Nah saudara, konteks saudara ngomong itu salah. Engkau tidak tahu tentang keselamatan, soteriologi, tentang pengangkatan dan yang lain, engkau tidak tahu. Sebetulnya kalau engkau mengerti daripada firman Tuhan, bukan Yesus tidak maha tahu, Yesus maha tahu. Tapi ingat, Yesus adalah firman. Jadi firman itu diucapkan oleh Bapa. Jadi Bapa yang mengucapkan
baru itu terjadi firman. Jadi saudara tidak heran Yesus katakan, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, jadi saudara lihat dalam gambar itu kalau engkau masih lihat itu gambar 10 yang pengiring. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, saudara sekalian, nah itulah yang dikatakan itu rapture atau pengangkatan. Saudara, kapan engkau dijemput? Kapan saudara dijemput sebagai anak Tuhan? Kapan? Kita pun tidak tahu kan, tetapi saudara kadang-kadang biasanya itu Tuhan beritahukan tanda-tandanya tadi itu. Nah, kita dijemput secara pribadi. Nah, ini tadi, ya kan? Maka itu saudara, apakah engkau tahu kapan kita dijemput secara pribadi? Walaupun kita rasa-rasa, tapi kita juga tidak tahu. Mereka tidak tahu ini. Nah, apalagi dijemput secara pengangkatan, rapture, ya kan? Nah, rapture itu saudara, kita dijemput, itu kita naik. Yaitu tubuh ini sudah diubah, tubuh jasmani ini. Nah, itu hanya dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 18. Nah, kita lanjut ya di sini dulu. Nah, maka itu saudara, mempelai perempuan dan seluruh sahabatnya akan memperhatikan dan menunggu kapan mempelai laki-laki atau mempelai pria datang, walaupun sudah menjelang malam. Mempelai wanita harus tetap menjaga lampu minyaknya tetap menyala. Nah, saudara sekalian di sini, apa artinya? Walaupun itu malam, saudara, mempelai wanita itu mesti siap. Tetap memakai baju pengantin, tetap mempunyai lampu, dan lampu itu mesti menyala. Artinya lampu itu apa itu? Lampu itu melambangkan Roh Kudus. Nah, jangan karena keadaan COVID, ya kan, engkau punya masalah, lalu lampumu mulai padam. Nah, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Bisa katakan amin. Rohmu tetap menyala-nyala kalau engkau mempunyai masalah. Ya kan, kalau engkau mempunyai persoalan-persoalan. Jadi persoalan itu adalah membuat engkau tetap menyala-nyala. Bukan uang banyak, ya kan, bukan karena santai, ya kan, justru santai dan uang banyak membuat lampumu padam. Nah, kita masuk di sini. Salah satu kebiasaan Israel adalah, adalah salah seorang sahabat dari mempelai pria akan memimpin dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai perempuan sambil berkata, lihatlah mempelai pria datang. Jadi saudara, dari rumahnya mempelai laki-laki ada yang berteriak ke depan. Mereka entah itu jam 1 malam, mungkin jam 3 pagi, mungkin juga jam 9 siang, tidak tahu. Jamnya berapa, si mempelai wanita tidak tahu. Ya kan, tidak tahu kapan mempelai akan jemput, tidak tahu. Jamnya tidak tahu, harinya tidak tahu. Tapi yang penting, si mempelai wanita harus siap sedia 24 jam. Diikuti, saudara nih, langsung diikuti dengan shofar, nafiri, sangkakala trompet akan dibunyikan. Saudara, itu akan, engkau lihat gambar itu shofar atau nafiri atau sangkakala, itu akan dibunyikan itu. Nah, itu sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayatnya 16-18. Jadi ketika Tuhan itu ada di awan-awan, Yesus turun dari surga ke awan-awan, lalu diikuti dengan nafiri atau shofar tadi. Nah, ini tadi. Nah, tetapi saudara, ketika terjadi pengangkatan, itu shofar itu berbunyi dalam waktu sekejap. Dia tidak tunggu berapa jam, 3 jam, 4 jam, enggak, itu dengan sekejap. Nah, saudara, ketika terdengar bunyi sangkakala,
mempelai pria akan memimpin proses pernikahan melalui jalan-jalan di desa menuju rumah mempelai wanita. Menuju rumah mempelai wanita, mempelai pria bisa datang setiap waktu. Yang penting mempelai wanita harus siap sedia dan waspada. Nah, itu yang dikatakan dalam Matius 25. Tadi kan saya tidak bacakan dulu di depan tadi, ternyata Matius 25 itu tertulis di belakang ini. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, itu kutipan dari Matius 25 ini nih. Nah, kita lihat. Nah, saudara, ini gambar ketika mempelai laki-laki datang, saudara, dia bukan sendirian, tetapi dengan pesta, ya kan, ada yang jumput, ada yang nari. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ayat yang ke-8, teman-teman mempelai pria akan membawa mempelai wanita ke rumah mempelai pria yang sudah disiapkan secara hupa. Hupa itu artinya mengakhiri masa erusin. Erusin itu adalah masa petunangan. Jadi petunangan itu hanya 1 sampai 2 tahun paling banyak. Tidak ada petunangan 10 tahun. Ya kan, tidak ada itu, tapi itu hanya 1-2 tahun. Setelah itu boleh melakukan hubungan badan sebagai suami istri yang sah. Jadi saudara, mereka diberkati, arti itu diberkati. Kalau kita di sini itu pemberkatan kudus di gereja, ya kan, jangan pemberkatan di gereja si mempelai wanita sudah ada anak 3 bulan itu, ya kan, saudara, bukan itu bukan. Itu namanya ngejek itu. 9. Puncak perayaan adalah makan malam yang diadakan selama 7 hari. Nah, saudara, pesta adalah 7 hari pesta. Kalau yang kau lihat dalam Wahyu bahwa kita setelah pengangkatan itu, kita pesta di surga 7 hari. Ada pesta perjamuan kawin anak domba Allah, lalu di bumi pun di bumi, selama itu terjadi pesta juga 7 tahun, tetapi pestanya si iblis. Iblis pesta pora karena 7 tahun di bumi adalah 7 tahun masa aniaya. Saya ulang lagi, masa aniaya. Lalu kalau yang kau lihat dalam Wahyu, adanya malapetaka, bermacam-macam malapetaka, gunung api, meteor lah yang jatuh, ya kan, dan sebagainya. Kemudian penyakit wabah itu semakin lama semakin jadi wabah itu. Kemudian ekonomi semakin merosot, pembunuhan luar biasa, kemudian perdukunan luar biasa, gereja-gereja palsu juga ada luar biasa. Dikatakan di sini ada pengurapan, di sini ada Tuhan. Dan Tuhan katakan tidak ada itu, karena gereja sudah diangkat. Jadi saudara, setelah dijemput, lalu pesta di surga selama 7 tahun. Nah, ini dengan makanan, ya kan, dengan musik, tarian. Setelah itu mempelai pria bebas membawa istrinya ke rumahnya yang baru. Nah, kita lihat lagi di sini. Wahyu 19. Marilah kita bersukacita dan sorak-sorai dan muliakan Dia. Karena hari apa? Saya perhatikan di sini. Karena hari perkawinan anak domba apa? Telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Jadi saudara, hari ini nih di rumah Bapak itu, di Bapak di surga telah siap rumah, telah siap pesta, ya kan, mejanya sudah ada, ya kan, makanannya sudah ada, ya kan, tentunya makanan itu maksud saya itu kita tidak makan secara jasmani kan ya. Masih itu melambangkan rohani, masih itu pesta di sana, pesta dalam alam roh dan jiwa. Saya ulang lagi, pesta dalam alam roh dan jiwa. Di surga tubuh tidak masuk. Tubuh tidak masuk. Jadi di surga, saudara dengar baik-baik, di surga itu tidak ada yang namanya
persetubuhan. Tidak ada hubungan badan secara jasmani, pria dan wanita, tidak ada. Apalagi kawin dengan malaikat dan sebagainya, tidak ada. Karena itu adalah alam roh dan jiwa. Nah saudara, tubuh kita itu adalah nanti di bumi. Nah nanti kita belajar, nanti setelah ini saudara kita lihat bagaimana terjadinya hubungan antara suami istri nanti itu dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara perhatikan di sini, telah tiba pesta tadi, 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Apa artinya? Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, saudara, perbuatanmu yang benar, bukan yang baik, saudara. Yang benar itu pasti baik, yang baik belum tentu benar. Nah saudara, perbuatanmu yang benar. Jadi saudara, selama kita di bumi, buatlah yang benar. Perbuatan untuk memuliakan Tuhan, hidupku adalah untuk Kristus. Ya saudara, jangan kedagingan lagi. Berhentilah dalam kedagingan. Nah, kita masuk di sini. Wahyu 19, 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang, apa? Perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, kalau kita bisa masuk, ini kau bisa bayangkan ini. Kita di bumi ini saudara, bayangkan satu hari kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Di mana? Di surga. Di mana? Di rumah Bapa. Di rumah Bapa. Di rumah Bapakku. Tapi ingat saudara sekalian, sebelum saya lupa, kita tidak tinggal selama-lamanya di surga. Tidak. Kita tidak tinggal selama-lamanya di surga. Kenapa? Di surga itu adalah alam roh dan jiwa. Manusia mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Nanti kita akan lihat ini. Kita tidak tinggal selama-lamanya di surga, karena di surga itu adalah tempat sementara. Dan kemudian mereka yang tidak selamat, mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dosanya tidak dibasuh oleh darah Yesus, dan mereka tidak menerima Tuhan Yesus, itu masuk neraka. Neraka pun itu tempat sementara. Tetapi nanti mereka akan dihidupkan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dalam neraka itu sudah termasuk nabi-nabi palsu, gembala-gembala pandir, gembala-gembala upahan, dan sebagainya. Yang tidak percaya pada Yesus, mulutnya percaya, tetapi perbuatannya tidak. Nah, saudara sekalian, yang ke-10, bulan madu. Ingat, tadi di surga itu kawin, itu kan kawin pesta selama 7 hari, 7 tahun. Di bumi, pesta juga iblis, kita pesta di surga selama 7 tahun. Jadi ada 2 pesta. Pesta di surga 7 tahun dengan Tuhan dan anak domba Allah, yaitu Yesus, dengan kita yang percaya pada Tuhan dan menjadi pelaku firman. Saya ulang lagi, yang masuk adalah mereka yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman. Apapun yang dikatakan firman, dia lakukan. Bukan dia tolak-tolak, enggak, bukan dia buang-buang. Dia lakukan 100% sebagai mempelai perempuan. Nah, setelah itu saudara, setelah kita 7 tahun tadi itu, kita turun ke bumi, turun ke bumi. Nah, itulah yang dikatakan bulan madu, tanda kutip ini saya ulang lagi. Kita akan ada di bumi selama 1000 tahun. Saudara, saya mau tanya, kalau 1000 tahun itu panjang atau pendek? Ya kan? Hari ini umur kita ada yang 40,
ada yang 80, ada yang 100 ya kan nih. Mana ada umurnya 200, enggak ada itu. Ya kan, apalagi 1000. Nah saudara, 1000 tahun di bumi. Di bumi itu dalam alam roh, alam jiwa, alam tubuh. Nah saudara perhatikan di sini. Nah itu diawali dengan turunnya Yesus secara jasmani ke Bukit Zaitun di Yerusalem. Jadi saudara, Yesus turun secara jasmani, itulah yang dikatakan dalam bahasa Yunani parousia. Dia turun tadi ke bumi, parousia. Jadi Yesus turun ke bumi. Dan saudara, Yesus turun ke bumi kayaknya kayak hayalan nih. Kayaknya seperti itu dongeng itu kan nih. Ya kan, dongeng apa tuh ya? Ya dongeng ini nih. Saya jawab, itu bukan dongeng. Itu Alkitab yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama, diantaranya saya ambil itu dari Sakaria. Coba kita lihat. Di antaranya saya ambil dari Sakaria 14 ayat 4. Jadi saudara, perjanjian lama itu tetap berlaku sampai perjanjian baru. Jangan engkau buang, oh ini perjanjian baru saja, lama enggak. Mana ada, perjanjian baru ada setelah perjanjian lama ada. Nah, kita masuk. Pada waktu itu kakinya, N-nya besar. Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Sudah jelas, ya kan, di Bukit Zaitun. Hari ini kalau engkau ke Yerusalem, yang namanya Bukit Zaitun masih ada di situ. Masih ada. Ya kan, masih ada. Kalau engkau ke sana, lihat, engkau bisa pegang. Ini namanya Bukit Zaitun. Memang betul-betul ada. Jadi bukan bukit impian itu kan, bukit hayalan itu kan. Bukan, itu memang ada itu. Nah, Yesus akan berjejak kakinya itu di Bukit Zaitun. Kalau saya boleh ngomong lagi saudara, itu setelah perang Harmagedon. Setelah perang Harmagedon. Kita tidak bicara tentang Harmagedon, karena Harmagedon sudah dibahas. Engkau bisa lihat dalam Maranatha Bible Study, mungkin tahun yang lalu itu, mungkin saya lupa nih. Mungkin tahun lalu, engkau buka aja di dalam YouTube kami, buka aja, enggak apa-apa. Nah, masuk ya. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi kemana? Ke selatan. Ini Harmagedon. Harmagedon itu akan terbelah. Nah, di situ kumpul tentara dari Asia, gabungan 200 juta tentara untuk melenyapkan bangsa Israel. Belum lagi dari Turki, belum lagi dari Rusia, belum lagi dari Afrika yang disponsori oleh Ethiopia, Somalia, dan Libya. Alkitab sudah sebutkan siapa-siapa negara itu. Dan mereka semua akan masuk ke dalam lembah itu terbelah dua, yang jumlahnya ratusan juta tentara itu untuk melenyapkan bangsa Israel. Saya jawab, bangsa Israel tidak bisa dilenyapkan. Sejarah telah membuktikannya. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada rumah abadi. Apa itu rumah abadi? Nah, di sini kita masuk ya. Nah, ini setelah 1000 tahun. Setelah kita di bumi, saya ulang lagi, di bumi, memang bumi ini hancur lebur, memang terjadinya gempa bumi segala macam. Waktu 7 tahun itu, ketika Yesus turun ke bumi damai. Ketika Yesus turun ke bumi, kakinya menginjak di bumi, yang namanya wabah COVID, pandemi apapun lenyap. Kemudian resesi ekonomi, kegoncangan ekonomi lenyap. Kemudian apalagi
pencabulan, iri hati, pembunuhan, apalagi itu, dendam, kepahitan, lenyap, tidak ada lagi. Yang ada itu adalah Raja Damai turun di bumi. Jadi saudara, yang kepahitan, yang sakit penyakit itu lenyap. Lenyapnya kemana itu tuh? Ya dibuang ke dalam neraka. Jadi saudara, hari ini saudara cobalah kita belajar, ya kan, sama Tuhan, bimbingan Tuhan supaya kita hidup benar dan kudus sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupku adalah Kristus. Bisa katakan amin. Nah, saya masuk. Raja Damai turun ke bumi. Yang namanya Raja Damai, ya damai semua di bumi ini. Tidak ada lagi gunung api meletus, enggak ada lagi banjir, ya kan, enggak ada lagi apa itu, badai dan sebagainya. Semuanya menjadi damai dan menjadi baru. Nah saudara, kenapa? Karena Raja Damai. Jadi semua masalah ketika ada Yesus, Yesus adalah jawaban. Jadi Yesus adalah jawaban, bukan ini bukan. Bukan agama Kristen jawaban, bukan. Agama Kristen tidak bisa menjadi jawaban. Yang menjadi jawaban, yang menjadi pemecah masalah, problem solver, itu adalah Yesus Tuhan. Karena Dia yang membuat bumi ini, Dia yang membuat cakrawala, Dia yang membuat surga dan sebagainya. Nah kita lihat, lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama apa? Sudah lenyap dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, kenapa laut tidak ada lagi? Karena pada zaman 7 masa tahun aniaya itu, gempa bumi begitu hebat. Alkitab mengatakan, kalau kau lihat dalam perjanjian lama, baru juga ada Wahyu, gunung-gunung itu bergeser, bergetar. Gunung, engkau tidak akan lihat lagi gunung Himalaya, engkau tidak akan lihat lagi gunung Everest, gunung apalagi, Fuji itu enggak ada lagi, semuanya bergeser masuk ke dalam laut. Hari ini saudara, 85% tidak bisa dihuni, 85%. Karena bumi ini terdiri dari laut, terdiri dari gunung-gunung, terdiri dari gurun pasir. Nah, di dalam nanti, saudara, dalam kerajaan 1000 tahun, itu gurun pasir itu menjadi pohon, ladang, dan gunung-gunung tidak ada lagi, laut pun tidak ada. Nah, saya ulangi di sini. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap. Saudara, artinya apa ini? Bukan kita pindah ke bumi lain, bukan. Kita tetap tinggal di bumi ini. Jadi saudara, ketika perang Hamagadon atau masa aniaya 7 tahun itu, nah itulah orang dunia mengatakan hari kiamat. Bagi kita anak Tuhan, istilah kiamat itu tidak ada. Jadi tidak ada saudara. Saudara perhatikan di sini, ada langit yang baru dan bumi yang baru. Coba kita baca dulu di sini. Nah, kemudian saya melihat kota kudus Allah, yaitu apa? Yerusalem baru. Sementara Allah sedang turunkan dari surga. Kota itu indah sekali, keindahannya bisa digambarkan seperti pengantin perempuan yang sudah berdandan pada waktu pernikahannya dengan pengantin laki-laki. Nah begini saudara, gini. Saudara, setelah 1000 tahun, ini setelah 1000 tahun saudara, maka akan terjadi langit baru dan bumi yang baru. Nah, apa artinya ini? Apakah bumi ini akan lenyap? Apakah langit itu lenyap? Oh tidak, bukan. Kita tetap di bumi inilah, hanya di-upgrade oleh Tuhan. Di-upgrade, saya ambil contoh. Upgrade itu contoh, HP saudara,
itu di-upgrade kan, di-upgrade, di-update oleh oleh pabrik, tetapi HP-mu tetap tadi ini. Atau saya contoh, saudara yang punya laptop ya kan nih, saudara laptopmu tetap, tetapi yang di dalam itu softwarenya. Jadi softwarenya ini saudara yang dalam itu di-upgrade. Ya, jadi saudara di-upgrade ulang sehingga menjadi baru. Jadi laptopmu tetap itulah, tetapi yang perangkat dalam, perangkat lunak itu, peranti lunak itu sudah di-upgrade. Sehingga engkau katakan, oh ya ini laptop saya laptop baru ya kan HP baru. Tapi sebetulnya itu adalah yang lama. Nah saudara sekalian, inilah yang akan terjadi nanti dalam Wahyu 21 ini saudara. Lalu kita masuk lagi ya. Nah Wahyu 21 ayat 3, saya ambil dari TSI lagi. Kemudian saya mendengar suara dari dekat tahta yang berseru. Mulai sekarang Allah akan tinggal bersama manusia. Pertanyaan saya, hari ini nih, apakah Allah tinggal bersama dengan manusia? Hari ini? Apakah Allah itu tinggal dengan manusia? Enggak. Allah hari ini tinggal dalam roh. Jadi Roh Kudus, roh Allah itu tinggal di dalam hati kita ini. Nah, kita lihat berikut. Jadi saudara, ya kan saya ngomong saudara tadi, jadi sekarang Allah sudah menepati janjinya yang dia sampaikan melalui para nabi. Tuhan hanya ngomong kepada hanya Nabi Israel. Tuhan tidak ngomong pada yang lain. Tuhan hanya ngomong kepada Nabi Israel. Ini kau baca, ada Abraham, ada Musa, ada Yeremia, Yehezkiel, Daniel dan sebagainya. Semuanya itu adalah Nabi Israel. Apa kata Tuhan? Aku sendiri akan tinggal bersama kalian. Kalian akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah kalian. Apa artinya ini? Artinya gini, saudara dalam langit yang baru, Yerusalem yang baru ini, demikian juga dalam kerajaan 1000 tahun, engkau bisa lihat muka dengan muka Tuhan Yesus. Kita lihat Yesus dan tidak mati. Saudara, Allah itu terang. Dan kita tidak bisa melihat dan bersama-sama dengan terang itu. Kita akan mati. Tetapi setelah kita dikuduskan oleh darah Yesus, maka saudara, janji Tuhan adalah engkau manusia menjadi umatku dan aku bersama-sama dengan engkau. Apa artinya ini? Saudara, kalau engkau lihat, ini dikembalikan seperti zaman Taman Eden. Taman Eden, Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Hawa dan Adam bersama-sama dengan Tuhan ngobrol kayak bapak dengan anak. Ngobrol dan mereka tidak mati. Nah saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, benih dosa ada pada kita, lalu kita hari ini adalah sepertinya tanda kutip didalur ulang. Didalur ulang supaya nanti dalam ke depan, saudara dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, kita bisa lihat Yesus muka dengan muka. Kita bisa ngobrol dengan Yesus. Kita bisa, ya pokoknya ngobrol lah dan engkau tidak mati. Itu di bumi ini, di bumi. Kemudian binatang buas gigit saudara? Enggak. Apakah kobra itu juga akan ada bisanya? Enggak, semuanya enggak. Jadi tidak ada orang cabul lagi, tidak ada orang yang iri hati, tidak ada lagi yang dendam, yang kepahitan, yang tanpa tersinggung, itu enggak ada lagi saudara itu tuh. Itu enggak ada lagi karena mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka itu kalau dia tidak bertobat. Nah, jadi saudara sekalian, itulah rencana Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara, saya akan bukakan satu lagi di sini
Ya kan, Wahyu 21 ayat 4. Saya selalu mengambil TSI di sini, saudara sekalian. Di sini dia juga berkata, aku akan apa? Menghapus semua mata air mereka. Hari ini saudara, engkau nangis kan? Hari ini kita sakit kan? Ya kan? Untuk memberi pada Tuhan pun kadang-kadang sakit, ya kan? Engkau untuk melayani pun sakit. Engkau melayani, engkau difitnah orang. Engkau melayani, engkau digosip. Engkau hanya bisa nangis, keluar air mata. Saudara, air matamu ditampung. Kalau saya lihat di sini, ya karena Wahyu, air matamu ditampung, dikirbat. Nanti dituangkan lagi ke bumi, menjadi malapetaka. Mereka tidak akan mengalami, saudara perhatikan sini, mereka tidak akan mengalami kematian. Dan maut tidak ada lagi. Atau kesakitan lagi, tidak lagi ini. Dan tidak akan berkabung atau menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah tidak ada lagi. Amin. Cara hidup yang lama sudah enggak ada lagi. Ya, karena ini secara roh, jiwa dan tubuh. Hari ini kita bisa itu dalam roh kita dan kita coba belajar untuk cara hidup yang lama tidak ada lagi. Jadi saya ulang lagi. Yesus juga berkata, aku akan menghapus semua air mata mereka. Amin. Mereka tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi. Enggak. Dan tidak akan berkabung atau menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah berlalu. Amin. Amin saudara sekalian. Lihat janji Tuhan. Lihat. Jadi saudara, hiduplah hari ini benar-benar untuk Kristus. Hiduplah untuk Kristus betul-betul. Karena kita melayani Tuhan, hidup untuk Kristus itu tidak lama. Tapi kalau kita bandingkan nanti 1000 tahun, ditambah 1000 tahun, ditambah 1000 triliun tahun, ditambah ribuan triliun, tidak terbatas, tidak sebanding. Jadi tidak sebanding, Korintus mengatakan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Nah saudara, Wahyu 21 ayat 5. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku sedang memperbaharui segala sesuatu. Apa artinya ini? Artinya semua itu diubah, di-upgrade oleh Tuhan. Jadi seperti HP tadi itu, seperti laptop, itu softwarenya, perangkat lunaknya itu diperbaharui semuanya. Kemudian dia berkata lagi, tuliskanlah hal-hal ini. Karena semua peringatanku ini benar dan layak dipercaya. Bisa katakan amin? Lihat, nah aku sedang memperbarui segala sesuatu. Saudara, ayat ini pasti terjadi. Pasti terjadi dan pasti kita ngalami. Yang penting saudara pada hari ini nih, setia dalam keadaan apapun. Bisa katakan amin? Mungkin hari ini engkau merasa sakit, mungkin hari ini engkau merasa tertekan, karena engkau melayani Tuhan, engkau hidup benar di depan Tuhan. Saudara, setialah, tetap setialah pada Tuhan. Nah itulah pada hari ini yang saya bisa katakan, dan minggu depan kita akan membuat kronologis, buat kesimpulan, kita buat ringkasan yang kita telah pelajari 2 minggu ini. Jadi minggu depan kita buat ringkasan sehingga engkau bisa melihat secara ringkasan rencana Tuhan tadi. Nah mungkin ini hanya sepotong-sepotong tapi minggu depan kita akan lihat secara singkat. Baik, sebelumnya kita doa. Tuhan, kami terima kasih kalau Tuhan satu hari akan mengadakan sesuatu segalanya yang baru. Apa yang kau katakan, iya dan amin. Dan datanglah segera Yesus Tuhan.
untuk jemput kami di awan-awan. Karena semua tanda kedatanganmu sudah digenapi semuanya. Sudah digenapi. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan, dan biarlah kami tetap setia, hidupkan firman Tuhan, hidupkan kami dengan Roh Kudus, karena Roh-Mu itu sebagai panjar. Kami adalah milik Tuhan sebagai arabon, yaitu panjar. Roh Tuhan ada pada kami, itulah panjar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih memberkati kami yang sudah lihat, kami sudah hadir di sini, memberkati. Dan kalau ada di antara kami yang kurang sehat dalam roh, jiwa dan tubuh, kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan, terutama dalam roh kami, terutama dalam jiwa kami, dan yang terakhir adalah dalam tubuh kami. Biar kami mengalami kesembuhan, dan kami dapat menikmati, dan kami punya kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Yesus Tuhan. Saudara sekalian, biarlah engkau terima damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami sampai selama-lamanya, dan kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Terima kasih. Sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk pengajaran yang luar biasa. Biarlah kita terus menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bagikan pengajaran ini kepada banyak orang. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus.